Pemerintah memastikan penanganan bencana di Sumatera dilakukan serius sejak hari pertama. Akses jalan, listrik, hunian pengungsi, logistik, serta pemulihan sosial digerakkan serentak lintas sektor. Sekretaris Kabinet menekankan kerja keras itu berlangsung di lapangan jauh sebelum sorotan publik. Sejak detik awal bencana, pemerintah pusat langsung mengerahkan kekuatan nasional, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, relawan, serta warga setempat bergerak bersama mengevakuasi korban dan membuka akses terisolasi. Penanganan dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat dengan skala besar, meski tanpa penetapan status bencana nasional. Memasuki fase transisi darurat ke pemulihan, akses dasar menjadi prioritas. Jalan lintas kabupaten yang sempat terputus di 52 kabupaten perlahan tersambung. Aliran listrik yang padam mulai menyala kembali melalui kerja lapangan berat, termasuk membawa peralatan kelistrikan ke wilayah sulit dijangkau, seringkali tanpa liputan kamera. Di sisi tempat tinggal warga terdampak, pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara. BNPB mencatat 1 unit hunian sementara dapat diselesaikan dalam 3 hari. Pembangunan berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat dengan target pemenuhan kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah dalam waktu 1 bulan. Selain hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan pilihan lain. Sebagian warga memilih hunian tetap, sementara lainnya menerima dana tunggu harian. Skema ini diterapkan sesuai kondisi daerah dan kebutuhan warga terdampak agar pemulihan berjalan realistis dan berkelanjutan. Jadi ini memang sudah menjadi fase di mana transisi darurat ke pemulihan. Makanya yang perlu sekarang percepatan adalah masalah huntara. 1 huntara estimasi bisa dilaksanakan dalam 3 hari. 1 bulan ke depan huntara bisa terpenuhi. Jadi ini menjadi kebutuhan mendasar bagi khusus Sumatera Barat. Penguatan lapangan terus dilakukan. TNI menambah personel untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan jembatan darurat, pembersihan material bencana, normalisasi jalan, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, serta pemulihan trauma warga. Polri turut menurunkan ribuan personel tambahan serta relawan untuk mempercepat pemulihan. Kehadiran negara ditegaskan lewat kunjungan langsung Presiden Republik Indonesia ke wilayah terdampak. Presiden berulang kali mendatangi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Di lapangan, Presiden mendengar aspirasi warga, memastikan jembatan darurat dibangun cepat dan mengawal pemulihan berjalan merata. Wakil Presiden juga melakukan kunjungan serupa. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan tudingan pemerintah tidak bekerja tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Pemerintah pusat menanggung pembiayaan pemulihan melalui anggaran puluhan triliun rupiah yang disalurkan bertahap sesuai kebutuhan infrastruktur, hunian, serta layanan publik. Dalam proses pemulihan ini, pemerintah membuka ruang evaluasi. Bila masih ada wilayah yang belum terjangkau bantuan, masyarakat diminta menyampaikan langsung ke petugas lapangan, pemerintah daerah atau unsur pengamanan agar segera ditindaklanjuti. Kami semua yang di sini, kita semua termasuk Anda, rekan-rekan pers, semua orang-orang yang ada di lokasi bencana sekarang, semua petugas TNI, Polri, BNPB, Basarnas, petugas PLN, petugas Pertamina, para supir truk, dokter, tim medis, pilot-pilot heli, kru pesawat, relawan, banyak sekali relawan, dan organisasi lain, dan tentunya bersama-sama warga ini seluruhnya berjuang keras. Dukungan kemanusiaan turut diperkuat melalui penyaluran bantuan lembaga nasional dan internasional. Distribusi dilakukan lewat mitra kemanusiaan agar tepat sasaran dan tetap terkoordinasi dengan penanganan pemerintah di lapangan. Pemerintah menegaskan pemulihan bencana bukan pekerjaan singkat. Prosesnya panjang, berat, dan membutuhkan kerja bersama. Namun fokus utama tetap pada hasil di lapangan. Memastikan warga kembali memiliki akses, tempat tinggal layak, serta ruang untuk bangkit. Demikian tadi pemirsa Jendela Istana episode kali ini. Semoga setiap informasi yang disajikan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang langkah dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya Rika Indriaswari pamit, terima kasih dan sampai jumpa di Jendela Istana besok.